Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdi Reza Azmi dengan NIM 2004-111-010077. Di sini saya akan mempresentasikan suatu ide yang berasal dari sistem operasi ganda. Sebelum masuk ke idenya, di sini saya akan membahas tentang sistem operasi terlebih dahulu. Baik, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali pada program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi yang saat ini sedang tren atau modern yaitu Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Di pojok kanan atas ada logo dari sistem operasi Windows dan di bawahnya ada logo dari Linux Ubuntu, yaitu distribusi dari Linux. Baik, ini adalah materi tentang dual boot. Sebagian besar komputer dikirimkan dengan sistem operasi tunggal. Jadi biasanya tuh pada komputer cuma memiliki satu sistem operasi. Tetapi jika kita ingin menginstal beberapa sistem operasi pada satu PC, kita harus menggunakan kita bisa menginstalnya, dan proses ini dinamakan dengan dual boot. Sistem operasi komputer Anda umumnya diinstal pada hard drive internal. Saat Anda memboot komputer Anda, BIOS membuat bootloader dari hard drive dan bootloader memboot sistem operasi yang diinstal. Tidak ada batasan untuk jumlah sistem operasi yang bisa kita install pada PC kita, dan Anda tidak hanya terbatas pada satu pun. Anda dapat meletakkan hard drive kedua ke komputer Anda dan menginstal sistem operasi untuk itu. Memilih hard drive mana untuk di boot di BIOS Anda atau menu boot. Selanjutnya adalah, bahkan jika Anda hanya memiliki satu hard drive, jika kita cuma memiliki satu hard drive, Anda dapat memiliki beberapa sistem operasi pada hard drive tersebut dengan mempartisi drive menjadi beberapa partisi yang berbeda. Contoh ada partisi Windows dan satu lagi partisi untuk Linux. Anda dapat memiliki satu partisi untuk satu sistem operasi dan partisi lain untuk sistem operasi lain, dan membagi drive di antara mereka. Ketika Anda menginstal distribusi Linux, biasanya saat kita menginstal distribusi Linux, distribusi Linux itu akan menginstal bootloader group. Grup memuat bukan bootloader dari Windows pada saat boot jika Windows sudah diinstal, tapi memungkinkan Anda untuk memilih sistem operasi yang ingin Anda boot. Windows juga memiliki bootloader sendiri yang Anda dapat gunakan untuk memilih antara berbagai versi Windows jika Anda memiliki lebih satu, jika Anda menginstalnya lebih banyak, begitu. Sebelum lanjut ke ide, saya akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan dari sistem operasi Linux dan Windows, karena itu yang paling sering didengar. Pertama, keuntungan dari Windows. Yang pertama adalah instalasi yang mudah. Yang kedua adalah kaya akan fitur dan aplikasi. Yang ketiga, mudah diperbaiki. Dan selanjutnya keuntungan dari Linux. Yang pertama adalah open source, yang kedua adalah unggul di segi keamanan, di mana kita tahu bahwa keamanan di Linux sangat ketat atau susah untuk dimasukkan virus, dan ketiga adalah ukurannya yang lebih kecil. Lalu kita lanjut ke kekurangan Windows, di mana kekurangannya adalah
kebalikan dari keuntungan tadi. Yang pertama adalah berbayar, di mana kebalikan dari keuntungan Linux tadi. Jika Linux open source, Windows closed source atau berbayar gitu. Yang kedua, keamanan yang lemah. Ketiga, ukuran yang sangat besar. Lalu kekurangan dari Linux seperti Windows juga, kekurangan Linux adalah kebalikan dari keuntungan Windows. Yang pertama, instalasi yang rumit atau susah untuk instalasi oleh bagi pengguna yang awam. Yang kedua, sulit untuk dipahami, sulit untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Ketiga, susah diperbaiki. Baik, lanjut ke ide yang ingin saya kemukakan. Jadi dari bahasan tersebut, ide yang bisa saya berikan adalah, ide yang ingin saya kemukakan adalah membuat suatu sistem operasi yang mana sistem tersebut memiliki keunggulan dari beberapa sistem operasi lain, yaitu sistem operasi Windows dan operasi Linux. Contohnya adalah gabungan dari sistem operasi Windows dan Linux, di mana pada sistem operasi itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi jika kita membuat satu sistem operasi yang memiliki keunggulan dari kedua sistem operasi tersebut dan menghilangkan kekurangan, jika kita menggabungkan keuntungannya maka kekurangannya akan hilang, begitu, seperti kebalikan yang tadi itu. Jika kita membuat satu sistem operasi yang memiliki keunggulan dari sistem operasi tadi dan menghilangkan kekurangannya, maka ini adalah inovasi yang sangat mutakhir karena sangat membantu pekerjaan sehari-hari. Kenapa begitu? Karena jika ada suatu sistem operasi yang mana dia open source atau gratis, tidak berbayar, lalu mudah digunakan, memiliki keamanan yang sangat kuat, yaitu keuntungan Linux tadi, lalu mudah digunakan dan ukurannya yang sangat kecil, itu sangat memudahkan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Ini saja ide dari saya. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.